Pria ini merupakan satu-satunya orang Jepang yang selamat dari kecelakaan Titanic. Like, subscribe, and ting ting. Yo guys, assalamualaikum, it's Zulfikri and welcome back to this channel. So gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. So today kita akan membahas kembali tahukah kamu. Untuk segmen knowledge tahukah kamu. Untuk segmen knowledge tahukah kamu pada video kali ini gak kalah seru dari video-video sebelumnya. So tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Knowledge is among us, it's so amazing. Here you go. Pria ini merupakan satu-satunya orang Jepang yang selamat dari kecelakaan Titanic. Akan tetapi, ia malah dipecat dari pekerjaannya karena dianggap sebagai pengecut oleh negaranya sendiri. Alasan yang lain karena pria ini tidak ikut tewas bersama penumpang yang lain ketika kecelakaan kapal Titanic itu terjadi. Loh, aneh banget kan? So, ini dia penjelasan rincinya. Jadi pria ini bernama Hosono. Pada tanggal 14 April 1849 pada pukul 11.40, hanya 4 hari setelah berlayar, Titanic menghantam gunung es. Nah, jadi kejadian kecelakaan kapal Titanic ini ketika si Hosono ini sedang tertidur pulas, tertidur nyenyak. Jadi sekitar 25 atau 30 menit setelah tabrakan terdengar suara ketukan. Ketika Hosono sadar, Hosono ini kemudian segera keluar lalu menuju di kabin kedua. Kemudian ia berhasil keluar mencapai dek yang paling atas. Namun sebagai orang asing, ia diperintahkan untuk menggunakan dek yang paling rendah. Dan tentunya pasti jauh dari perahu penyelamatan. Sementara tembakan isyarat darurat sedang ditembakkan ke udara terus-menerus. Dan dengan warna biru berpendar dan suara yang cukup menakutkan. Saya tidak dapat menghilangkan rasa ketakutan dan kesedihan, tulis Hosono dalam suratnya. Nah, setelah si Hosono ini selamat dari insiden itu, Hosono ini dikecam di negara sendiri. Loh, kok bisa dikecam dengan negara sendiri sih? Karena melakukan hal yang tidak kesatria ketika banyak orang lain meninggal dunia. Mungkin maksud mereka itu ketika ia selamat, kenapa ia tidak menolong mereka juga gitu. Nah, di sini kalau dari perspektif aku sendiri, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kenapa ketika ia selamat, dia tidak menyelamatkan orang-orang yang kemungkinan ada masih bisa diselamatkan gitu. Nah, yang kedua karena mereka mungkin tidak suka dengan si Hosono ini. Perdana Menteri Jepang pada saat itu kemudian memecatnya dalam pemerintahannya. Nah, beberapa minggu kemudian Perdana Menteri Jepang kembali memanggil Hosono ini. Walaupun ia dipanggil oleh Perdana Menteri Jepang dan kembali lagi jobnya, citranya itu masih tercoreng. Dan bukan hanya citra yang tercoreng, koran harian di Jepang itu menjulukinya sebagai orang yang pengecut. Dan juga ada buku yang mengutip masa hidupnya sebagai contoh tingkah laku yang memalukan. Dan juga seorang profesor etika menyebutnya sebagai orang yang tidak bermoral. Bahkan publik Jepang pada saat itu menganjurkannya melakukan harakiri untuk menyelamatkan mukanya. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu harakiri, harakiri ini atau kita sebut juga dengan bunuh diri sebagai hukuman, yang mana mulai populer pada masa Kekaisaran Tokugawa pada zaman Edo tahun 1600 hingga 1867 Masehi. Nah, cara bunuh diri atau harakiri ini pada umumnya adalah dengan merobek perut, atau ini disebut dengan seppuku, bukan sepupu ya guys ya, seppuku. Nah, ritual ini dilakukan dengan dua cara loh. Yang pertama yaitu ichimonji dan yang kedua yaitu jumonji. Jadi beberapa minggu yang lalu ketika aku membuka YouTube, di beranda itu muncullah satu thumbnail dengan judul seppuku. Tapi gambarnya itu kayak orang ngerobek perut pakai pedang samurai gitu loh. Nah, aku kira kan sepupuku apa itu? Karena aku penasaran jadi aku cari seppuku itu apa, rupanya harakiri. Harakiri itu ya bunuh diri sebagai hukuman. Nah, mungkin itulah sedikit informasi tentang harakiri agar kita paham aja pembahasannya. So, back to laptop. Walaupun sudah hatinya hancur, sakit hati, sudah sangat down, si Hosono ini nggak pernah berpikiran untuk bunuh diri loh guys. Tetapi ia berharap ingin mengulangi peristiwa kecelakaan Titanic itu agar ia bisa tewas ketika kecelakaan itu terjadi. Jadi dia nggak mau dibilang pengecut, tapi dia mau mati bareng, mau tewas bareng dengan penumpang-penumpang yang lain. Oh shit. Nah, sejak insiden kapal Titanic itu dan juga tercorengnya citra nama si Hosono ini, ia tidak pernah membicarakan pengalamannya lagi dan melarang apapun yang menyebutkan tentang Titanic di rumahnya. Nah, kemudian ia pun meninggal pada tahun 1939 sebagai pria yang hancur, pria yang tercoreng citra namanya dan juga dilupakan banyak orang. Sangat sedih guys, so sad.
Surat tersebut yang sudah aku bicarakan di awal video tadi kemudian dipegang oleh istrinya, dan apa yang tertulis tersebut diyakini menjadi satu-satunya kisah hidup yang ditulis oleh penumpang Titanic sendiri. Nah, surat tersebut kemudian disimpan di dalam laci hingga tahun 1997. Lalu, kemana lagi surat itu? Apakah menghilang, robek, atau lain sebagainya? Entahlah, tidak dijelaskan di situs ini. Ketika film Titanic ditayangkan di Tokyo, masyarakat Jepang sangat antusias menyaksikan film Titanic karena ada orang Jepang yang ikut dalam perjalanan kapal Titanic ini, yaitu Masabumi Hosono. Yang kita sebut tadi Hosono, ini nama panjangnya, Masabumi Hosono. Namun kali ini dengan lebih simpatik, jadi tidak mencoreng-coreng namanya lagi, tidak memburuk-buruki namanya lagi, memburuk-burukin namanya, pokoknya gitulah. Jadi mereka lebih kayak memuji-muji gitu. So, bagaimana menurut kalian guys dengan cerita yang menyedihkan ini? Coba komen di bawah. Oke guys, aku mendengar dari kalian. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian berada di posisi yang sama seperti si Hosono ini? Sedih, senang, atau lebih buruk lagi? Dan bagaimana menurut kalian dengan Perdana Menteri dan masyarakat-masyarakat yang menganggapnya sebagai pengecut? Apakah pantas? Coba komen di bawah. And I hope you guys enjoy the video. Klik like-nya, follow aku di Instagram, Twitter, dan Facebook di description box aja. Dan subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa nyalakan icon notification-nya agar kalian nggak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Assalamualaikum, bye-bye. Behind the scene. Dan kemudian, beberapa minggu kemudian, kayak apa sih?